Dulu orang-orang tua di kampung sering bilang jangan suka keluar malam habis hujan besar. Soalnya jalan kampung belum tentu benar-benar sepi. Malam itu kampung sunyi sekali, cuma suara kodok sama angin lewat kebun bambu. Ada 3 pemuda kampung yang lagi ronda. Mereka santai aja ngobrol sambil bawa lampu minyak. Tiba-tiba dari ujung jalan mereka dengar suara roda kayu berdecit. Pelan dari kabut pelan-pelan muncul keranda bambu, berjalan sendiri tanpa ada yang dorong. Keranda itu lewat pelan, seperti tahu jalan pulang, tak belok, tak goyah. Suara roda itu bikin warga bangun satu persatu buka jendela, tapi tak ada yang berani keluar. Anehnya keranda itu berhenti di depan rumah tua kosong yang sudah lama ditinggal pelan-pelan. Pintu rumah itu terbuka sendiri. Padahal angin malam lagi diam baru pagi harinya. Orang tua kampung cerita dulu ada jenazah yang belum sempat diantar karena banjir besar. Katanya malam itu keranda itu cuma menepati janji terakhir pulang ke rumahnya. Makanya orang tua dulu selalu bilang, ada hal yang harus dihormati walau tak lagi terlihat. Kalau kamu berani dengar kisah nggak boleh dilewati setelah maghrib, kata orang-orang, jalan itu bukan untuk manusia. Tapi dia nggak pernah percaya. Malam itu, dia tetap pulang lewat sana. Awalnya biasa saja, sampai dia merasa jalannya jadi lebih panjang. Setiap langkah terasa berulang. Dia belok kiri, tapi malah kembali ke tempat yang sama. Rasa panik mulai muncul sampai akhirnya dia melihat rumahnya. Sendiri lampunya menyala seperti biasa. Dia masuk perlahan, di dalam, keluarganya menangis. Dan di tengah ruangan ada seseorang terbaring di lantai. Dia mendekat dengan perasaan aneh. Dan saat dia melihat wajahnya, itu dirinya sendiri dulu. Jalan itu bukan sekedar jalan pulang, itu adalah jalan terakhir bagi orang yang tidak pernah sampai rumah, dan setiap yang melewatinya akan menggantikan posisi mereka, karena masih banyak cerita yang belum berani diceritakan orang. Malam itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang, seolah menyembunyikan sesuatu yang tak ingin dilihat manusia. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, warga sudah terbiasa mengunci pintu rapat-rapat sebelum maghrib, bukan tanpa alasan. Karena ada sesuatu yang berkeliaran saat malam tiba. Namanya Jerangkong dan Wewe Gombel. Dengan cerita-cerita mistis yang sering dibicarakan warga, baginya semua itu hanyalah mitos kuno yang dilebih-lebihkan. Namun malam itu, semuanya berubah. Jangan keluar malam-malam. Nak, kata seorang nenek tetangganya dengan suara gemetar, kalau dengar suara tangisan anak, jangan diikuti. Hanya tersenyum tipis. Dari kejauhan terdengar suara azan subuh. Itu adalah makhluk itu berjalan perlahan mendekati. Setiap langkahnya diiringi suara tawa menyeramkan. Anak kecil. Aku bukan anak kecil. Katanya terbata, berhenti, kepalanya miring. Lalu tertawa keras. Semua bisa jadi anakku. Tiba-tiba Jerangkong bergerak. Dengan kecepatan tak wajar, ia mendekati dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk sampai ke dalam tulang. Namun suara itu tidak keluar, seolah suaranya ditelan malam. Wajahnya kini terlihat. Matanya merah dan mulutnya tersenyum lebar. Terlalu lebar untuk manusia. Ia mengendus, bukan anak kecil. Tapi bisa dibawa, ia mengingat kata-kata nenek itu. Jangan ikuti suara, tapi semuanya sudah terlambat, lirih. Tapi jelas, Jerangkong melepaskan cengkeramannya. Wajahnya berubah marah. Malam habis, kabut mulai menipis. Dalam sekejap, kedua makhluk itu menghilang. Pesan tersembunyi dari desa itu sederhana. Tidak semua yang memanggil harus diikuti. Karena di malam yang sunyi, jangan keluar malam. Beberapa anak kecil tertidur, atau mungkin tidak sadar, makhluk itu berhenti, hilang. Bisiknya gemetar hebat. Tidak semua suara butuh jawaban. Kadang yang memanggil bukan manusia,